Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dari manajemen risiko, yaitu risiko kredit. Definisi risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko kerugian yang mungkin timbul akibat ketidakmampuan counterparty atau pihak lain yang berpartisipasi dalam sebuah transaksi dan dapat berupa perusahaan, institusi, pemerintah, lembaga, maupun pribadi yang tidak mampu melunasi kewajibannya. Nah, selanjutnya ada jenis risiko kredit. Yang pertama, sovereign credit risk. Sovereign risk adalah risiko kerugian yang mungkin timbul akibat kegagalan pemerintah negara penerbit surat berharga untuk memenuhi kewajibannya, baik bunga maupun pokoknya. Obligasi pemerintah sovereign debt bond dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada obligasi atau utang dalam mata uang domestik, terus yang kedua ada obligasi atau utang pemerintah dalam falas. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nata Kalika Widya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan jenis risiko kredit yang kedua. Yang kedua ini ada risiko kredit korporasi. Kredit korporasi merupakan bagian yang terbesar risk debt dibandingkan dengan uang sovereign yang disebut risk free debt. Risiko kredit korporasi mencakup risiko gagal bayar atas utang yang diterbitkan perusahaan. Yang ketiga ada risiko kredit retail. Banyak bank komersial yang berpendapat bahwa risiko kredit retail sama pentingnya dengan risiko kredit korporasi. Di beberapa negara, teknik penilaian kredit individual berubah secara signifikan ketika bank-bank mengganti sistem pemberian kredit dari bank base menjadi sentralisasi. Keputusan pemberian kredit yang tersentralisasi dibuat dengan menggunakan data informasi debitur yang standar yang kemudian diolah sehingga menjadi model kredit scoring. Contoh kredit retail yang pertama itu ada kredit kepemilikan rumah, yang kedua ada kredit konsumen, termasuk pembiayaan kartu kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safitri. Di sini saya akan melanjutkan jenis risiko kredit yang keempat, yaitu risiko kredit sistematik. Risiko kredit dan risiko likuiditas merupakan kategori risiko yang terpenting dalam bisnis perbankan. Dalam pasal 1, pengukuran risiko kredit lebih berfokus pada risiko kredit saja. Sekalipun saat ini risiko likuiditas jarang dijumpai di industri perbankan. Risiko ini tetap dapat menimbulkan permasalahan tidak hanya bank itu sendiri, namun juga bagi bank sentral, lembaga pengawasan, dan juga pemerintahan. Yang kelima ada risiko kredit traded market counterparty. Risiko pasar yang timbul akibat mark to mark atas nilai kontrak traded market seperti kontrak falas atau kontrak berdasarkan suku bunga. Bank atau counterparty akan memperoleh keuntungan tergantung dari hasil penilaian mark to market atas kontrak tersebut. Risiko kredit counterparty dapat dikurangi dengan cara yang pertama ada pembayaran berkala antar pihak-pihak dalam kontrak. Yang kedua ada debitur mengajukan kolateral sebagai jaminan atas kewajibannya. Dan yang ketiga ada netting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ina Asitalia. Baik, saya Pina Carika akan melanjutkan penjelasan mengenai penilaian kualitatif. Kerangka 3R dan 5C digunakan dalam menganalisis kemampuan melunasi kewajiban dari calon nasabah bank. Namun, bisa juga dipakai untuk menganalisis risiko kredit perusahaan. Selanjutnya, pedoman 3R yaitu 1. Return, yang kedua repayment capacity, yang ketiga risk bearing ability. Selanjutnya ada pedoman 5C yaitu 1. Karakter, yang kedua yaitu capacity, yang ketiga capital, yang keempat collateral, dan yang terakhir itu ada condition. Penilaian kuantitatif. Perusahaan atau negara seperti Indonesia akan menerbitkan surat hutang baik dalam jangka panjang atau
obligasi atau jangka pendek atau commercial paper. Kemudian perusahaan pemeringkat akan membuat pemeringkatan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ina Talia. Saya di sini akan melanjutkan tentang materi risiko kredit. Salah satu caranya adalah cara kuantitatif adalah menggunakan rating perusahaan. Rating perusahaan ini diperoleh dari lembaga pemeringkat. Contohnya, jika rating perusahaannya C dan D, biasanya perusahaan tidak berani memberikan kredit karena resiko kegagalan bayar yang sangat tinggi. Namun, jika rating perusahaannya itu AAA sampai B, biasanya perusahaan akan memberikan kredit karena resikonya masih aman jika diberikan kredit. Selanjutnya penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Selvi Oktaviani Putri. Yang terakhir, kesimpulannya, risiko kredit merupakan tantangan utama dalam dunia keuangan yang harus dikelola dengan baik. Melalui analisis kredit yang cermat, diverifikasi dan mengawas keberlanjutan, lembaga keuangan dapat menimbulkan potensi kerugian serta menjadi stabilitas operasional dan profitabilitas. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.